Hai anak-anakku yang hebat, semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Sekolah Minggu Gereja Kristus Raja Solo Baru. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya luar biasa bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena sampai hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya lewat virtual. Anak-anak juga tetap sehat, semangat, dan bergembira. Anak-anakku yang hebat, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ambil sikap doa yang baik ya. Siap anak-anak? Oke. Tangannya ke atas ya. Kita akan mencoba menyanyikan sebuah lagu. Tangan ke atas, ambil bintang-bintang. Tangan ke samping, bagai burung terbang. Tangan ke depan, seperti orang berenang. Tangan di depan dada, mari kita siap berdoa. Tundukkan kepala. Bayangkan Tuhan Yesus hadir di hadapanmu. Mengulurkan tangan untuk menyambut anak-anak dengan penuh sukacita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami putra-putrimu Sekolah Minggu di pagi hari ini akan mendengar firman-Mu. Mohon bimbing kami Tuhan, agar firman-Mu hari ini bisa kami pahami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Mama dan Papa dengan kesehatan, keselamatan, rezeki yang cukup, kesabaran dalam membimbing kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mari anak-anak terkasih, kita bersama-sama mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya. Makin tinggi anak, bertambah-tambah cintanya. Hai asik. Cinta Tuhan selalu bertambah, maka cinta kita juga harus bertambah. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mengangkat tema tentang roti yang hidup. Nah, apakah roti yang hidup itu? Nanti kalian bisa mendengarkan lewat firman Tuhan dan renungan dari suster. Oke anak-anak? Terima kasih. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa dengan saya, Suster Liani. Saya tinggal di Yogyakarta. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan bacaan yang kita dengarkan saat perayaan Ekaristi. Adik-adik ada yang ingat bacaan yang kita dengarkan tentang apa? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Angkat tangan, siapa yang tahu? Iya, betul. Bacaannya adalah tentang roti hidup. Nah, ini Suster mau tanya nih, adik-adik siapa yang suka makan roti? Ya, wah banyak ya, hampir semuanya suka makan roti. Suster juga suka loh. Nah, apa sih yang enak dari roti? Apa ya? Coba dipikir, apa ya? Nah, roti itu enak. Apalagi kalau roti itu roti kesukaan. Pasti makannya banyak. Mama minta pun gak dikasih ya. Iya kan? Nah, oke. Nah, bacaan yang kita dengarkan hari ini itu bukan roti yang kita sukai, tetapi roti hidup. Siapa sih yang disebut roti hidup? Itu adalah Yesus sendiri. Nah, coba yuk kita buka bacaannya. Bacaan dari Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Di situ Yesus berkata di ayat 35,
Yesus berkata, "Lah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi, siapa yang disebut roti hidup? Iya, betul, Yesus. Nah, kalau kita sebagai orang Katolik, kapan kira-kira kita atau mama, papa, kakak, kakek, nenek terima roti kalau dalam gereja Katolik? Ya, betul, saat perayaan Ekaristi. Nah, apa yang diterima saat perayaan Ekaristi? Roti kecil. Tetapi roti kecil itu menjadi santapan rohani untuk kita sebagai orang Katolik. Nah, kalau adik-adik kan belum menerima ya, baru ketika nanti kelas 4 atau kelas 5 saat komuni pertama baru menyambut tubuh dan darah Kristus. Lalu apa yang kita lakukan supaya kita juga bisa merasakan, oh Tuhan sungguh hadir di dalam hati kita? Yang pertama, kita tentu perlu menyiapkan diri dari sekarang. Contohnya seperti apa ya? Ketika kita mau mengikuti perayaan Ekaristi, kita duduk tenang, ikutin semuanya selama perayaan Ekaristi berlangsung. Misalnya ketika membuat tanda salib, kita benar-benar fokus buat tanda salib dengan menyebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lalu ketika duduk juga kita duduknya dengan tenang, tidak mainan ke sana ke sini, nanti ribut, ngajak main dengan mama, dengan papa, malah gangguin, atau malah sibuk ngambil HP lalu mainan. Nah, kalau kita sibuk mainan dengan HP, mama, aku mau mainan HP aja deh, kan lebih asik daripada nonton misa. Enggak. Kalau kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus seperti yang disabdakan tadi, kita diajak untuk meninggalkan HP kita sebentar saja. Lalu kita mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi sehingga kita sungguh-sungguh bisa merasakan Tuhan yang hadir menyapa kita melalui sabda Tuhan yang kita renungkan. Maka pesan untuk hari ini adalah ketika kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus sebagai roti hidup, kita diajak untuk juga mau menanggapi tawaran Tuhan di dalam perayaan Ekaristi dengan mengikuti setiap tata geraknya. Jadi kalau berlutut, kita juga berlutut, kita hening saat konsekrasi, saat roti dan anggur itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Lalu misalnya ketika perayaan sabda, ketika mendengarkan bacaan-bacaan, kita juga menyimak. Disitulah Tuhan sungguh hadir menguatkan kita semua. Selamat untuk adik-adik yang sudah tekun dan setia mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Bahkan ada loh yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi setiap harinya ya. Luar biasa. Ajak mama, papa, dan semua keluarga untuk bersatu hati di dalam doa, di dalam misa, sehingga iman kita semua semakin diteguhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adikku yang manis, berjumpa lagi ya. Untuk kali ini kita akan membuat kreasi donat. Nah, seperti ini ya. Nah, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Di sini ada 1 lembar kertas. Adik-adik bisa menggunakan kertas apa saja yang adik-adik punya di rumah. Kemudian terdapat juga gunting. Nah, gunting di sini nanti kita akan menggunting pola lingkaran sehingga membentuk seperti donat.
Kemudian adik-adik harus menyiapkan 1 buah tutup toples atau mangkok atau apa saja yang ada di rumah yang berbentuk bulat. Oke. Kemudian juga disiapkan sebuah pensil untuk menggambar pola lingkaran. Kemudian adik-adik juga harus menyiapkan pewarna agar donat yang kita buat itu lebih menarik, lebih bagus. Oke? Sudah siap untuk membuatnya? Let's go! Nah, langkah pertama kita bentuk terlebih dahulu 1 buah lingkaran. Nah, jika sudah terbentuk 1 lingkaran ini, kita langsung ke langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita harus mengambil 1 buah benda lingkaran yang lebih kecil daripada benda yang pertama. Oke? Kita bentuk pola lingkaran. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini ya. Lingkaran di tengah. Nah, 1 dan 2. Oke. Kemudian kita menggunting. Kita gunting dengan rapi. Sudah digunting akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya biar seperti donat? Kita gunting kembali lingkaran yang ada di tengah dengan cara melipat kertas ini menjadi 2. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting seperti ini. Nah, kita ikuti pola dari lingkaran yang kecil ini. Nah, sudah jadi deh donatnya. Kemudian kita tulis ayat pada Injil hari ini. Coba anak-anak masih ingat tidak ayatnya? Nah, ayat Injil pada hari ini adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita tulis di atas ini ya. Oke, jika sudah selesai, kita berikan warna pada lingkaran besar. Adik-adik boleh menggunakan warna apa saja ya. Boleh warna ungu, pink. Yang penting warna kesukaannya adik-adik juga boleh. Sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke? Selamat membuat, selamat membuat. Buatlah donat itu supaya lebih baik lagi. Oke? Terima kasih.
Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus, like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus, it's like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Halo anak-anakku yang hebat. Tadi kalian sudah diajak mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Bu Siska. Kemudian mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Suster Liani CB. Dan diajak kreativitas membuat donat. Asik bukan? Nah, kalian pasti suka donat. Silahkan nanti anak-anak semuanya membuat kreativitas yang bagus, yang hebat ya. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap doa yang baik anak-anak. Kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu untuk Mama dan Papa. Terima kasih juga karena boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semuanya supaya kami mampu melaksanakan semua firman-Mu dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih anak-anak perjumpaan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.